Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran yang ketiga. Kelas 2 SDIT Al-Kautsar Ngoro. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muatan yang pertama yaitu muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Menentukan tekanan kuat dan lemah pada lirik lagu anak menggunakan simbol. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perbedaan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Selain panjang pendek bunyi pada lagu, kita juga dapat menemukan kuat dan lemah tekanan dalam lagu. Biasanya, tekanan kuat terdapat pada ketukan awal tiap bait lagu. Nah, mari sekarang kita perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu berikut. Berikut adalah lagu Cicak di Dinding, ciptaan NN. Nah, di lagu ini mari kita perhatikan, di situ ada tanda bintang dan ada tanda lingkaran. Untuk tanda bintang dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, sedangkan untuk lingkaran dinyanyikan dengan tekanan lemah. Tekanan kuat, ingat-ingat, terdapat pada ketukan awal tiap bait lagu. Nah, biasanya seperti itu. Mari kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa menyanyikan semuanya? Insya Allah sudah bisa. Tugas yang pertama adalah menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan memperhatikan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Nanti silakan dikirim lewat audio. Muatan yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Untuk kali ini kita belajarnya yaitu tentang menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Kenapa kita harus meminta maaf, harus tulus dan bersungguh-sungguh? Kenapa? Ya, agar orang lain bisa memaafkan kesalahan kita. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan Bu Pena 2C, muatan bahasa Indonesia halaman 12. Di situ nanti ada pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu melakukan kesalahan di rumah? Nah, mungkin kesalahan kepada ibu, kesalahan kepada kakak, seperti itu. Kemudian yang B, kesalahan apakah yang pernah kamu lakukan?
Nanti silahkan diceritakan kesalahan apa. Kemudian yang C, tuliskan pengalamanmu meminta maaf di rumah. Ketika kita berbuat kesalahan di rumah, tentunya kita juga meminta maaf kan? Nah, nanti silahkan dituliskan pengalamanmu ketika meminta maaf di rumah. Insya Allah semuanya bisa. Yang terakhir, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Hubungan satuan panjang meter atau yang biasa disingkat dengan M kecil dan sentimeter yang biasanya disingkat dengan cm kecil. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengukur benda menggunakan penggaris atau mistar. Ketika mengukur dengan penggaris, tentunya benda-benda yang kita ukur adalah benda-benda yang berukuran kecil, karena biasanya penggaris ukurannya terbatas pada 30 cm. Nah, untuk mengukur benda-benda yang berukuran besar, kita bisa menggunakan meteran. Ada meteran saku, ada meteran gulung, seperti itu ya. Nah, dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ketika kalian mengukur benda dengan ukuran 100 cm, itu artinya benda tersebut berukuran 1 meter. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan Bu Guru mengukur benda yang berukuran 200 cm, jadi berapa meter ya, Nak? Nggih, 2 meter. Kalau misalkan Bu Guru mengukur benda yang ukurannya 5 meter, jadi artinya sama dengan berapa sentimeter? Nggih, 500 cm. Insya Allah sudah pinter semuanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh pengukuran meja menggunakan meteran berikut. Yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, seperti kemarin ketika kita mengukur pensil, maka ujung pensil kita luruskan dengan angka 0. Sama ketika mengukur semua benda, maka seperti itu. Ujungnya kita luruskan dengan angka 0. Kemudian yang kedua, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Nah, insya Allah semuanya sudah bisa mengukur benda menggunakan penggaris maupun meteran. Nah, anak-anak, tugas yang ketiga yaitu mengerjakan Bu Pena 2C muatan matematika halaman 14. Nah, selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.